PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Danau Toba kini sudah siap melayani masyarakat sepanjang 24 jam baik jelang libur Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, di kawasan Danau Toba dan sekitarnya. Hal itu disampaikan GM, PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Danau Toba Heru Wahyono saat dikonfirmasi awak media, di Hall Dermaga Ajibata, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Kamis 20 April 2023. Selain fasilitas, keamanan dan kenyamanan termasuk SDM para ABK menurut Heru dalam menyambut libur dan cuti bersama ini dimungkinkan peningkatan jumlah penumpang yang akan menyeberang dari dan menuju Pelabuhan Ajibata, Ambarita, dan kita sebagai pihak PT ASDP Cabang Sibolga sudah mengantisipasi itu, di mana kenyamanan, pelayanan dan keselamatan para penumpang yang lebih utama. Berikut penjelasan Heru selengkapnya, kepada media Gorga Genius. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa dalam menghadapi angkutan liburan Lebaran 2023 di Danau Toba, kami dari ASDP sudah menyiapkan rencana operasi pertama terkait dengan pelabuhan. Di pelabuhan, fasilitas pelabuhan semua berfungsi dengan baik, ya, toilet, ya, baik itu yang di lantai bawah, di lantai 2 maupun mobil sudah kita siapkan, ya, termasuk juga ruang tunggu, posko terpadu, semua ada dalam rangka mendukung pelaksanaan angkutan Lebaran 2023. Yang kedua terkait dengan armada. Ya, armada kami di lintasan Ajibata Ambarita menyiapkan 2 kapal. Pertama KMP Ian Bata, yang kedua KMP Pura-Pura, ya. Dan operasional kami menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya ketika muatan masih ada, kami akan tetap beroperasi. Ya, artinya operasional kami menyesuaikan dengan kondisi muatan. Kalau biasanya hari normal satu kapal itu 8 trip dari 2 sisi, namun ketika ada peningkatan daripada pengguna jasa yang akan menyeberang, kami akan menambah daripada tripnya, ya, ada extra trip. Intinya seperti saya bilang tadi, kita menyesuaikan. Dan juga untuk kapal, ya, dari aspek keselamatan, aspek pelayanan, aspek kenyamanan sudah kami siapkan sedemikian rupa sehingga harapan kami pengguna jasa bisa melaksanakan penyeberangan dengan aman, nyaman, ya, terus juga berkesan dan selamat, ya. Jadi kaitan dengan aspek keselamatan kami sudah diramcek oleh KSOPP Danau Toba dan juga dari Direktorat Transportasi Sungai Danau Penyeberangan. Jadi kaitan dengan aspek keselamatan, aspek kelayak lautan sudah dilaksanakan pemeriksaan atau ramcek oleh pihak berwenang yaitu KSOPP dan Direktorat TSDP. Itu saya kira yang dapat saya sampaikan. Baik. Sedikit Pak, sejauh ini Pak, gimana Pak menjelang Lebaran H-2 ini, saat ini gimana arus mudik itu, ada bertambah atau gimana Pak saat ini? Nah, untuk hari ini H-2 kita lihat secara visual memang ada peningkatan, ya. Namun sampai dengan kemarin, ya, kalau kami H-10 sampai dengan H-3 kemarin dibanding dengan angkutan Lebaran tahun lalu masih di bawahnya, ya, masih di bawahnya. Nah, ini prediksi yang saya sampaikan kemarin, yang kami rencanakan prediksi terkait dengan arus puncak tanggal 19 dan 20, rupanya tanggal 20 ini sudah kita lihat bersama sudah mulai ada peningkatan, ya, mulai jam 11 siang tadi, ya kan, sudah mulai ada peningkatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Samosir. Baik Bapak, sedikit lagi Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana wisatawan atau pengunjung ataupun yang mudik untuk memesan tiketnya gimana Pak, boleh jelaskan sedikit? Nah, ini yang saya himbau, ya, kepada pengguna jasa kami, yang terhormat pengguna jasa kami, bahwa kami sudah menerapkan, ya, online ticketing,
tidak ada lagi penjualan tiket di dalam pelabuhan, ya. Artinya penjualan tiket murni dilakukan cashless dan online ticketing. Harapan kami pengguna jasa bisa merencanakan perjalanan, ya, merencanakan perjalanan dan melakukan pembelian tiket sebelum masuk pelabuhan, ya. Jauh-jauh hari sudah bisa dilihat di aplikasi toba.verisi.com, ya, kapan akan melakukan perjalanan. Artinya ketika sampai pelabuhan, pengguna jasa atau customer kami sudah bisa langsung masuk pelabuhan dan menyesuaikan dengan jadwal yang dipesan. Apakah hal ini Pak tidak melayani secara offline lagi atau udah harus online? Iya, jadi kami sudah tidak ada lagi penjualan secara offline, ya. Jadi semua transaksi di pelayanan e-ticketing kami sudah digitalisasi, yaitu dengan online ticketing. Berarti di sini hanya cuma pengecekan aja Pak di sini? Betul, ya, betul. Pak JM, artinya tiket online ini kan apakah sama dengan sistem tiket di bandara Pak, seandainya mereka terlambat datang, dan apakah tiketnya juga akan hangus Pak? Iya, kita ada SOP, ya. Kita kaitan dengan ketentuan-ketentuan kita ada SOP, ya kan, yang itu pastinya kita laksanakan, ya, itu. Jadi kita mengacu pada SOP yang sudah ditentukan. SOP-nya apakah dia hangus atau tertunda berangkat atau seperti apa Pak? Kalau terlambat, ya pastinya hangus, Pak. Kalau terlambat, ya kan. Nah, kecuali jauh-jauh hari itu juga ada skema refund ada, ya kan, refund. Itu bisa. Tapi Pak JM, ini paling penting ini Pak. Bapak kan juga bagian dari SDP seputar Danau Toba, tentu akan memantau juga pergerakan kapal-kapal yang lain, termasuk swasta yang lain seperti KMP Peri Tau Toba misalnya. Kalau di sini ada penambahan jadwal berangkat, memberangkatkan penumpang, dan bagaimana untuk perimbangan nanti untuk swasta Pak? Nah, artinya kita sudah tetapkan Pak, ya. Untuk itu kita di sini dibahas koordinasi KSOPP Pak, ya kan. Di sini kami ASDP, artinya sudah ada rencana operasi sendiri, ya, yang pastinya dari sisi regulator, di mana di sini kewenangan daripada regulator. Kami operator, ya, sudah menyiapkan pola operasi sedemikian rupa dengan kondisi mungkin normal bagaimana, padat bagaimana, sangat padat bagaimana, itu sudah kami rencanakan. Itu. Terkait harga gimana Pak? Apakah ada kenaikan dibandingkan tahun lalu atau gimana Pak? Kalau dibanding tahun lalu kita tidak ada kenaikan, ya, dari sisi jasa angkutannya, ya kan. Kita sudah melakukan penyelesaian tarif bulan Agustus, ya. Bulan Agustus kita ada penyelesaian tarif. Dari Agustus sampai sekarang tidak ada perubahan. Boleh dijelaskan Pak sedikit aja untuk jenis-jenis tarif angkutannya gimana Bang? Jadi di sini ada beberapa ini, ya. Pertama yang pasti penumpang jalan kaki, ya kan. Yang kedua ada kendaraan. Kendaraan itu dibagi jadi dua, ada kendaraan penumpang, ada kendaraan barang, ya. Kendaraan penumpang dipisahkan menjadi golongan 4A, 5A, 6A itu kendaraan penumpang. Contohnya kendaraan pribadi, bis itu masuk golongan A. Dan yang kedua kendaraan barang, ya, kendaraan barang ini masuk di kategori B. Untuk box yang kecil, ya, pickup itu masuk 4B, truk sedang itu 5B, terus truk besar yang roda 6, ya, itu yang panjangnya 7 sampai 10 itu golongan 6B, ya. Terus golongan 7 itu yang tronton, terus golongan 8 ada juga yang panjangnya 12 sampai 16, golongan 9 16 lebih. Gitu. Jadi ada penggolongan-penggolongan di sini, Pak. Semua ada di dalam toba.verisi, ya. Untuk di sini tarif harga nggak ada, ya Pak, untuk apanya? Untuk spanduknya atau gimana Pak? Tarif harga ada di samping, ada di samping, ya. Baik, satu lagi Pak JM, artinya tingkat kenyamanan penumpang di dalam kapal misalnya. Kemarin kan ada beberapa trouble itu yang penumpang lompat dan segala macam. ABK-nya sejauh ini sudah seperti apa Pak untuk SDM selanjutnya Pak? Ya,
pastinya SDM kami sudah dibekali baik itu sertifikasi maupun latihan-latihan. Ya, kami rutin melakukan top drill kaitan dengan kondisi keadaan darurat maupun keselamatan. Jadi itu sudah kami lakukan untuk antisipasi ya terjadinya hal-hal kedaruratan. Ya. Oke, terima kasih Baik, Pak Bapak. JM.